Jumpa lagi teman-teman. Kita sekarang berada di petak lahan gandum, tapi nanamnya sekitar 4 bulan lalu. Kayaknya praktikum industri benih. Pas dia berbunga, pas dia mau mulai berbiji, pas musim hujan, jadinya ya ini penampakannya. Malai gandumnya banyak yang rusak. Nih, ini tidak berisi. Nah, banyak jamurnya juga, dan ini berbunganya tidak bareng ya. Harusnya kalau 4 bulan ini sudah waktunya panen, cuman ini ada yang baru berbunga. Teman-teman lihat polennya. Ini ada yang berbiji, cuman karena hujan kosong. Ini ada. Bentar ya, kita cek dulu kondisinya seperti apa. Kalau biji gandum dia kena hujan, jadi empuk, rusak dia. Ini kalau nanamnya di luar musim ya pasti begini, tanamannya rusak gandumnya. Dan ini yang baru-baru ini kemungkinan karena hujan turun dia mulai tumbuh anakan dari yang kemarin. Ini anak-anak mulai keluar maleh, dia baru mulai penyerbukan. Yang tanaman awal sudah pada berbiji tapi rusak kena jamur. Ada yang bertunas, ada yang rontok ke bawah. Ini hamparan luas teman-teman. Dari sana naik, coba kita cek naik. Kalau yang ditutup ini nggak tahu, ini mungkin untuk pemuliaan ini. Nanti bijinya yang selamat mungkin akan ditanam lagi. Cuman kalau sudah kosong gini apakah nggak berfungsi? Ya ada sih fungsinya, untuk souvenir, kemudian untuk tambahan-tambahan di buket bunga gitu. Dia dikasih malai gandum bagus. Ini di bulan November, hujan lagi mulai, curah hujannya mulai tinggi. Lahan gandumnya kena hujan semua. Lumayan ini. Mulai dari sini. Ini baru mulai tumbuh. Tapi yang tanaman awal pada rusak. Kemungkinan anakan bawah, kanan, terus yang sini juga ada. Di sini lebih parah lagi nih, malainya habis, rusak kena hujan. Ini gandum semua ya. Ini kalau nanam gandum di luar musim, karena gandum memang
nggak tahan dengan air hujan ya. Bijinya kalau tanamannya sebelum dia fase generatif tahan-tahan aja dia. Nggak ada yang bisa dipanen. Hamparan gandum segini banyak, ini nggak ada yang bisa dipanen. Paling ya nanti diambil malainya yang utuh untuk souvenir, untuk buket. Buket. Banyak. Ini mungkin nanamnya hampir 1 hektar. Sayang banget, varietasnya nggak ada yang tahu. Ini varietasnya nggak diketahui kan. Dia pendek karena hujan atau karena memang varietasnya dia nggak tinggi, bisa jadi. Tapi kalau yang varietas dewata itu tinggi-tinggi, setinggi dada orang dewasa. Kalau apa, masa generatifnya, malainya panjang. Kalau varietas lain ya Slayer itu kayaknya pendek. Nah kan ada beberapa varietas gandum di Indonesia. Nah kami mengembangkannya varietas dewata dulu dari tahun 2000. Dewata juga. Gandum. Gulmanya banyak sekali. Memang kayak sudah ditinggalkan, nggak dipelihara lagi. Karena gimana kalau sudah tinggi-tinggi gini ya susah, kalau dilakukan penyiangan pun cuma juga. Itu Gunung Telomoyo itu. Oke ya, kami di kaki Gunung Merbabu dan Telomoyo, di antara Merbabu dan Telomoyo. Pemandangannya bagus, udaranya sejuk. Kalau yang itu jalur wisata Kopeng, jalur Salatiga Magelang. Biasanya di bulan Juli kami mengadakan festival panen gandum, karena penanaman di musim tanamnya itu bulan April, panen bulan Juli. Jadi ada festival panen gandum. Sudah diliput beberapa stasiun TV, pernah diliput. Festival dari Bogasari juga datang. Yang kemarin yang pas musim tanam itu hanya untuk penelitian mahasiswa, hasilnya sih bagus memang. Cuman yang ini karena apa, memenuhi mata kuliah ini praktikum produksi benih, ya nanamnya di bulan Juli. Pas waktu itu nggak ada air, bulan Agustus, pas itu mungkin waktu penanaman airnya kurang, pas tumbuh malai, pas waktu pembungaan hujan turun, capek pembentukan bijinya juga. Jadi ya seperti yang teman-teman tadi lihat, yang lama-lama ini berjamur, nggak ada isinya, ini kosong memang. Yang dari anakan yang muncul akhir-akhir baru mulai penyerbukan, pollennya baru keluar. Tapi nggak tahu jadi apa enggak hujannya kayak gini.
ya polennya kena hujan ya banyak nggak jadinya sih. Oke, rada gini. Aduh, kita turun teman-teman. Aduh, hujan. Oke, kita tinggalkan sejenak lahan gandum yang ditanam di luar musim. Kita kembali ke lahan gandum yang kemarin ditanam. Ini usia 24 hari. Seperti ini teman, sudah ada pertumbuhannya, sudah kelihatan. Ini ketinggian sekitar 30 cm. Kalau pas 17 hari kemarin paling 10-an cm ya. Ini juga nanamnya di luar musim teman, itu penelitian nanti supaya aman pas penyerbukan, pas pembentukan biji, dibuatkan sungkup seperti itu. Belum selesai bikin sungkupnya. Ini kedelainya yang satu mangsari sudah mulai tumbuh ini, karena nggak bareng ya, ini sulaman semua, total disulam. Ini usianya 4 yaitu 17 hari. Teman, sudah hujan, kita sudahi ya kontennya. Besok minggu depan kita lanjut lagi. Ini saya cuma mau share gandum yang ditanam di luar musim yang sudah dewasa, sama yang ini masih baru. Nanti kita lihat, karena kalau skala kecil kan disungkup sudah masih aman lah untuk produksi, biaya produksinya dan perawatannya lebih mudah kalau skala kecil gini. Tapi kalau skala luas ya kita harus bikin greenhouse sekalian. Ini teman-teman, sampai jumpa minggu depan di usia 31-35 hari setelah tanam. Nanti perkembangan gandumnya seperti apa. Oh ya, ini yang ada di dalam sungkup sekitar 30 cm. Nah, ini yang bawang daunnya juga kemarin dipupuk, sekarang bagus. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa dibuat untuk belajar, semoga ya. Kalau tidak bisa ya sedikit-sedikit bisa dipetik dari pengalaman kami nanam gandum di luar musimnya atau di musim penghujan. Itu salam, semoga petani di Indonesia semakin sejahtera. Amin.